Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Kristina Joksimovic lahir pada tanggal 15 April tahun 1985 di Binningen, Swiss. Sejak muda, pesona dan bakatnya sudah terlihat jelas. Ia dikenal sebagai sosok yang cantik dan berhati baik. Kecantikannya serta cintanya pada dunia modeling membuat Kristina kemudian memutuskan meniti karir di dunia modeling. Usaha dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia berhasil meraih gelar Miss Northwest Switzerland pada tahun 2003 dan terus berlanjut hingga ia menjadi finalis dalam ajang bergengsi Miss Switzerland pada tahun 2007. Meskipun tak menjadi pemenang dalam ajang Miss Switzerland, Kristina tak lantas berhenti berkarya. Ia beralih menjadi seorang pelatih catwalk yang dihormati, membimbing para model dan wanita karir untuk membangun kepercayaan diri dan meningkatkan penampilan mereka. Selain itu, ia juga menjalankan agensi coaching sendiri dan terlibat dalam rekrutmen IT, menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang multi talenta dan berdedikasi. Di mata publik dan teman-temannya, Kristina adalah wanita yang luar biasa. Pada Agustus tahun 2017, Kristina Joksimovic memutuskan untuk menikah dengan rekan kerjanya yaitu Mark Cuban. Bagi Kristina, Mark adalah pasangan yang sempurna. Kristina jatuh cinta pada kepribadian introvert Mark yang berasal dari keluarga kaya, memiliki pekerjaan yang mapan, dan tinggal di rumah mewah. Selain itu, Mark juga aktif sebagai sukarelawan dalam kelompok pramuka yang semakin menambah pesona di mata Kristina. Pernikahan mereka tampak sangat bahagia. Dari pernikahan tersebut, Kristina memiliki 2 orang anak yang lahir pada tahun 2020 dan 2021. Dari luar, Mark Cuban terlihat seperti suami dan ayah yang sempurna. Hingga akhirnya sebuah kejadian mengungkap siapa Mark Cuban sebenarnya. Hari itu di tanggal 13 Februari tahun 2024, ayah Kristina tiba-tiba dihubungi oleh tempat penitipan kedua cucunya yang mempertanyakan mengenai Kristina yang tidak menjemput kedua anaknya sesuai dengan jadwal. Ayah Kristina lantas menjemput kedua cucunya tersebut, lalu mengantarkannya ke rumah Kristina di Binningen, Swiss. Ketika ayah Kristina tiba di rumah untuk mengantar cucu-cucunya dan menanyakan keberadaan Kristina, Mark mengatakan ia tidak tahu di mana istrinya berada. Ia terlihat bersikap tenang seolah tak terjadi apa-apa. Mark juga sempat menyajikan minuman kepada ayah Kristina. Sepanjang malam Mark tetap bersikap tenang, berbicara dengan ayah Kristina dan merawat anak-anak, seolah-olah tak ada yang terjadi. Ayah Kristina kemudian pulang ke rumahnya untuk menjemput ibu Kristina. Saat berada di rumahnya dan mendengar mengenai hilangnya Kristina, ibunya mencoba menelpon polisi untuk melaporkan hilangnya putri mereka. Tetapi pihak berwenang tidak dapat ikut campur karena Kristina belum hilang lebih dari 24 jam. Setelah tiba di rumah Kristina, ayah Kristina mulai mencari jejak putrinya di rumah tersebut. Ia mencari di setiap sudut ruangan, memastikan menemukan petunjuk sekecil apapun akan membawanya pada penemuan putrinya. Setelah mencari di lantai 1, ayah Kristina kemudian memutuskan untuk mencari di ruang bawah tanah. Ketika ia tiba di ruang bawah tanah, terdapat sebuah ruangan terisolasi dengan dinding beton tebal, tempat ruang cuci berada. Ayah Kristina kemudian memeriksa setiap sudut dari ruangan tersebut. Ia lalu menemukan kantong sampah hitam besar dengan rambut pirang menyembul. Karena mencurigai itu adalah putrinya, ayah Kristina lalu membuka kantong hitam tersebut. Ketika ayah Kristina membukanya, ia sangat syok dengan apa yang dilihatnya. Ayah Kristina melihat bagian paling atas putrinya yang ditumbuhi rambut dan telah terpisah. Sementara tak jauh dari situ, anak-anak Kristina sedang bermain. Terkejut dan ketakutan, ayah Kristina lalu berlari keluar dari garasi.
dan berteriak kepada seorang pejalan kaki untuk memanggil polisi sebelum kembali ke rumah untuk menghadapi Mark, menantunya. Mark yang mungkin tidak menyangka tubuh itu akan ditemukan secepat itu, menunjukkan ketidakpedulian total dan tidak menunjukkan emosi apapun, bahkan sangat tenang untuk seseorang yang baru saja ketahuan melakukan tindakan jahat. Tak lama kemudian polisi tiba di lokasi dan langsung menangkap Mark. Saat polisi menangkapnya, Mark dengan dingin berkata pada Ibu Christina, "Kau bilang kau hanya akan tinggal sebentar." Saat diinterogasi, Mark awalnya menyatakan kepada penyidik bahwa ia menemukan Christina sudah tak bernyawa. Karena panik, ia lalu memutuskan untuk memisah-misahkan bagian dari Christina di ruang cuci. Namun, Mark kemudian mengubah pernyataannya dengan mengatakan apa yang ia lakukan merupakan pembelaan diri karena Christina lebih dulu mengkonfrontasinya dengan alat dapur. Pernyataan Mark ini tidak sesuai dengan bukti dan jejak yang ditemukan oleh polisi di tubuh Christina, di mana polisi justru tak menemukan adanya jejak perlawanan dari tubuh Christina. Justru sebaliknya, setelah menghilangkan nyawa Christina, Mark melakukan mutil yang sangat brutal. Ia memisahkan kepala Christina dan memisahkan bagian lain di atas panggul. Mark bahkan secara hati-hati menghilangkan rahim yang merupakan satu-satunya organ dalam yang dipisahkan dari Christina. Mark tidak hanya memutil, tapi juga berusaha menghancurkan sisa-sisa Christina. Ia menghapuskan bagian-bagian Christina menggunakan blender industri dan coba melarutkan bagian lain dengan bahan kimia. Penyelidikan juga mengungkap bahwa Mark mencari video di YouTube tentang cara memutil tubuh. Dalam laporan otopsi secara keseluruhan, penyelidik mengatakan Christina kehilangan nyawa setelah dicekik oleh suaminya. Christina kemudian dipisahkan menjadi beberapa bagian dengan menggunakan beberapa alat rumah tangga, termasuk gunting rumput. Sebagian besar bagian Christina tidak dapat ditemukan karena dihancurkan menggunakan blender sebelum dilarutkan dengan larutan kimia. Berdasarkan pemeriksaan TKP, apa yang dilakukan Mark pada Christina semuanya terjadi di ruang cuci. Setelah pengakuan dan pengumpulan bukti, Mark Ribben secara resmi didakwa atas penghilangan nyawa Christina. Mengingat sifat kejahatan dan bukti yang ada, Mark tetap ditahan selama proses pra-persidangan. Mark Ribben sempat mengajukan permohonan banding untuk dibebaskan dari tahanan kepada Pengadilan Federal Swiss di Lausanne. Namun banding ini ditolak. Penolakan ini didasarkan pada temuan penyelidikan yang mengindikasikan penyakit mental Mark, serta sifat kejahatan yang brutal dan kurangnya penyesalan yang ia tunjukkan. Pengadilan menganggap ia masih merupakan ancaman atau beresiko melarikan diri. Beberapa teman Christina juga memberikan kesaksian yang memberatkan Mark Ribben. Menurut seorang teman dekat yang lebih memilih untuk tetap anonim saat bersaksi, awalnya Christina benar-benar jatuh cinta pada Mark Ribben. Tetapi Christina sangat terkejut dengan perilaku introvert dan kritis Mark, di mana menurut cerita Christina, Mark sering memperlakukannya dengan tidak sopan dan ingin Christina menghilang. Perilaku Mark juga digambarkan sebagai waktu oleh orang-orang dekat, dengan riwayat perilaku kasar yang terus meningkat seiring waktu. Meskipun ia sering menunjukkan dirinya sebagai warga negara teladan di depan umum, ia adalah pria temperamental yang kejam dan terus berkeinginan untuk mengendalikan. Teman-teman Christina juga mengungkapkan ketakutan mereka akan pembebasan Mark. Salah satu teman dekatnya yang mengenal Christina jauh sebelum ia bertemu Mark menyatakan bahwa ia takut akan pembalasan jika Mark bebas. Hingga saat ini Mark Ribben masih dalam proses menunggu persidangan penuh untuk putusan hukuman terkait kejahatan penghilangan nyawa yang telah dilakukannya. Kondisi mental Mark Ribben akan menjadi faktor penting dalam persidangan. Hal ini dapat mempengaruhi jenis dakwaan akhir jika ia dianggap bertanggung jawab penuh atas tindakannya, atau kondisi mentalnya akan mengurangi tingkat kesalahannya.
Jika terbukti bersalah, pengadilan akan menjatuhkan putusan dan vonis yang sesuai dengan hukum Swiss untuk kasus penghilangan nyawa. Saat bersamaan dengan kasus pidana yang disengketakan pada Mark, terdapat sengketa hak asuh yang sedang berlangsung mengenai kedua putri Christina. Ini adalah proses perdata terpisah, tetapi sangat terkait dengan kasus utama. Saudara perempuan Mark yang tinggal di Bern bersama keluarganya telah mengajukan permohonan hak asuh anak-anak, didukung oleh ayahnya yang kaya dan tim pengacaranya yang kuat. Fakta bahwa keluarga Christina berasal dari kelas menengah dan tidak memiliki sarana keuangan yang sama membuat perjuangan untuk hak asuh menjadi lebih sulit. Keluarga Christina menghadapi pertempuran yang tidak setara melawan pengacara-pengacara kuat yang mewakili keluarga Mark, dan masa depan anak-anak tetap tidak pasti. Orang tua Christina yang awalnya mengambil alih perawatan anak-anak perempuan itu dianggap terlalu tua oleh pihak berwenang untuk merawat mereka dalam jangka panjang. Di saat yang bersamaan, keluarga Christina sangat hancur oleh tragedi ini. Mengingat sifat mengerikan dari kasus ini dan detail yang telah terungkap, jika Mark Reuben terbukti bersalah atas penghilangan nyawa, ia kemungkinan besar akan menghadapi hukuman penjara yang sangat panjang, bahkan berpotensi mendekati atau mencapai penjara seumur hidup. Sampai bertemu kembali di kasus-kasus berikutnya. Tetaplah di channel ini.